Kenapa? Karena saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada cinta mula-mula. Kita kembali lagi dalam talk show Diaspora TV bersama tamu kita Bapak Rusli Monoarfa. Seorang yang dulu membenci Tuhan Yesus tapi kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk bukan sekedar mempercayai Dia tetapi melayani Tuhan. God Lovers, dalam perjalanan penahanan Pak Rusli, beliau pernah dipindahkan ke Rutan Negara Poso, dari Rutan Negara Poso ke LP di Manado. Bisa diceritakan apa sebenarnya yang terjadi ketika Anda harus berpindah? Saat itu juga Anda merasa khawatir mengenai pemindahan tersebut. Apa yang Anda khawatirkan? Ya, jadi setelah putusan dari pengadilan negeri, tentu bagi penasihat hukum juga saya belumlah menyentuh perasaan hukum dan keadilan. Karena kok jaksa minta 4 tahun, saya jadi 4 tahun 6 bulan. Malah ditambah. Ya, saya tahu karena itu desakan massa. Oh, ya. ada tekanan Maka massa, ya. saya nyatakan banding. Di pihak tim hukum, penasihat hukum tentu melihat dari segi hukum. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya dalam tanda kutip, walaupun belum disahkan, ditabiskan, ya, saya melihat ini sebuah kesempatan. Ya, jadi masalah adalah sebuah kesempatan untuk bersaksi. Ya. Artinya begini kan, semua berkas perkara akan dikirim ke PT Pengadilan Tinggi, plus memori banding. Ya. Memori banding dari segi hukum sudah disiapkan oleh tim penasihat hukum. Dari saya tentu kembali lagi ada memori banding. Temanya sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Ya. Udah pasti nih, putusannya seperti apa? Menguatkan putusan PN. Masih ada jalur untuk bersaksi. Iya. Ya kan? Kasasi. Lagi-lagi semua berkas perkara dikirim, memori kasasi dibuat oleh tim penasihat hukum, juga ada catatan dari saya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Oh. Saya dikuatkan dengan pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Iya. Maka apa yang terjadi saya terima dengan ucapan syukur. Ini esensi menjadi seorang Kristen. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya sudah menerima, tapi rupanya masyarakat belum bisa menerima. Karena mereka pikir hukuman saya terlalu rendah, maunya 20 tahun, seumur hidup, kalau bisa hukuman mati. Nggak bisa dong, karena ancamannya cuma 5 tahun. Iya, maksimal aja 5 tahun. Iya. Ini hampir maksimal ya sebenarnya. Ya, maka itu mereka tetap berusaha untuk mendesak ya, bagaimana caranya supaya saya, jadi penjagaan di sana harus ekstra. Iya. Karena itu sebuah pemikiran dari para muspida, saya harus pindah. Memindahkan narapidana itu bukan gampang, karena biaya. Betul. Tapi Tuhan kirim seorang konglomerat, nggak usah sebut namanya, ya, untuk membiayai semua biaya yang dikeluarkan, termasuk pesawat dan seterusnya. Saya dipindah dari Poso ke Manado. Ke Manado. Sebetulnya bagi saya sudah nyaman di Poso itu karena saya sudah mengampuni. Waktu saya sudah mengampuni orang yang menganiaya saya sudah bersahabat dengan mereka. Sehingga mereka memberikan fasilitas-fasilitas. Lagian saya juga menjadi berkat di sana karena konglomerat ini mensupport semua permintaan saya, baik itu mengenai olahraga, semua yang dibutuhkan. Ya. Lalu waktu dinyatakan mau pindah antara suka dan tidak. Kenapa? Karena sudah nyaman, sudah berteman. Saya berpikir susah itu karena mau adaptasi lagi dengan tempat yang baru.
Belum tahu bagaimana Nah, medannya. walaupun mayoritas Kristen, ya kan? Yeah. Nah, kemudian, tidak suka, bagi saya suka itu karena ya Kristen, tapi ada pertimbangan lah. Saya mau beradaptasi. Iya. Ya udah, saya pindah. Hmm. Ya memang pada masuk juga ada sedikit ya tekanan mental juga ya namanya shock mental juga ya. Ya itulah kita dipersiapkan. Dan pada akhirnya semua jadi baik ya, saya bersahabat juga dengan orang di dalam, yang Muslim ya, yang Kristen ya, pejabat-pejabatnya. Lalu kemudian saya ditugaskan setiap hari saya stay di poliklinik sebagai asisten dokter. Oh, waduh. Jadi pengetahuan dokter mengenai obat-obat itu sedikit saya serap, ya mungkin ya beberapa persen lah. Karena kalau ada tahanan baru masuk, misalnya diantar nih tahanan, saya yang periksa nih, harus di-over ke poliklinik, diperiksa, sehat nggak? Jangan ada bonyok-bonyok kan, udah dianiaya. Kalau ada aniaya ya kita tulis, bikin berita acara, bahwa kita menerima tahanan ini sudah ada cacat, sudah babak gitu. belur. Babak belur. Nah, jadi saya yang periksa semua. Oh, ya ini kan? pengalaman menarik ya. Nah, kadang-kadang dokter nggak datang. Oh, tidak setiap hari dokter datang. Iya. Nah, kalau ada yang sakit gimana? Mereka telepon dokter. Dokter, coba saya bicara dengan Napi Rusli gitu kan. Oh, jadi tolong ambil obat ini racik. Jadi Jangan jadi asisten dokter ya. Jangankan Napi, Pak. Kalapas sendiri kalau sakit, dia telepon dokter kembali telepon bicara dengan saya, minta racikan ya. Jadi kalau ada tahanan juga mau keluar, mau berobat, saya periksa. Itu pagi sampai jam 12 saya di situ. Iya. Sesudah itu mulai jam 2 ada pelayanan gereja-gereja, Pak, setiap hari itu. Nah, saya di situ. Iya. Menarik. Jadi asisten dokter merangkap asisten Di apoteker. Apoteker dan juga pengurus gereja. Ya, dan pengurus gereja ya. Ya. Nah, ada pengalaman yang punya cerita sendiri ketika Anda ada di dalam penjara di Manado. Anda bertemu dengan seorang pembunuh, ya, kasusnya adalah pembunuhan, namanya Johnny Tangka. Lalu kemudian Anda berhasil melayani dia sehingga dia percaya menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan sekarang dia menjadi salah satu gembala sidang. Ya. Bisa diceritakan ini? Jadi waktu saya di sana dalam kebaktian, saya melihat ada satu napi, tangannya satu nggak ada. Oh, ya. Jadi satu nggak ada tangannya, diamputasi, ya. Nah, dia itu kalau datang paling awal, sebelum orang ada di gereja dia datang duluan. Tetapi dia pulang pada saat kita menerima berkat tutup mata, dia pulang. Keluar dari gereja. Menghilang. Saya cari tahu nih orang ini kenapa. Saya gali. Ternyata dia itu orang minder. Nah, saya gali kenapa dia ada di situ, di narapidana. Dia narapidana kriminal, pembunuhan dengan hukuman 7 tahun pidana penjara. Nah, kenapa dia membunuh? Ceritanya begini. Dia tadinya kerja di galangan kapal. Entah kenapa tangannya itu digilas sama mesin bubut. Hanya kasih kemurahan Tuhan dia bisa hidup. Mengalami kecelakaan kerja. Hancur tangannya. Dari situ dia frustasi karena dia udah hilang tangannya, diamputasi. Dia pingin mati. Waktu dia pulang ke kampung, orang pada bully gitu kan. Dia potong. Dia tebas, potong orang. Dia orang berharap yang membuli dia itulah dia yang dibunuh. Ya, dia berharap dia terbunuh. Tapi ternyata masih hidup. Maka dia ditangkap, disidang, dipidana penjara 7 tahun. Wow. Saya kasih dia semangat untuk hidup. Ya. Saya kasih semangat, akhirnya dia tidak merasa minder dan kemudian dia seperti biasa. Saya kasih harapan bahwa hidupmu tidak akan berakhir di sini. Ya, Tuhan masih bisa merubah hidupmu. Ya, selesai ini kau sekolah teologi jadi pendeta. Sehingga saya urus semua berkasnya untuk pembebasan bersyarat.
Oh. Ya. Ya. Saya gandeng gitu, Ya. karena saya mengurus pembebasan bersyarat setelah Jadi dari 7 tahun dia dapat berapa? 4 tahun barangkali. 4 tahun ya, lalu dia 4 tahun lebih ya. bebas Karena bersyarat. saya sedang mengurus pembebasan bersyarat, ya kan. Maka semua biaya ya, karena saya cuma menggandeng gitu kan. Karena kalau cuma saya sayang gitu, harus gandeng berkas yang lain. Ya karena itu ada biaya yang harus dikeluarin. Nah saya setelah 3 tahun 3 bulan saya jalani, saya pembebasan bersyarat. Artinya saya sudah bebas tapi tetap status narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Oh, Itulah. masih status narapidana ya? Iya, setiap bulan lapor. Itu. Iya, dan sekarang Joni Tangka ini sudah menjadi pendeta? Ya, akhirnya dia jadi pendeta GBI Tabgah. GBI Tabgah iya, di Minahasa Utara. Di Minahasa Utara, luar biasa. Saya berharap Pak Pendeta Joni Tangka menyaksikan juga tayangan ini, bertemu kembali dengan seseorang yang memperkenalkan Kristus di dalam penjara, sehingga Anda menjadi pendeta hari ini, luar biasa. Nah, ada pertanyaan dari pendengar, pemirsa yang tinggalnya di Kuala Lumpur, Ibu Sihombing. Nah, apa memang susah buat saudara-saudara kita itu untuk menerima Tritunggal? Maksudnya dari agama lama Bapak memang sulit menerima konsep Tritunggal itu? Ya, karena punya dasar di dalam Al-Maidah 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Jadi konsep kami pikir bahwa Allah Tritunggal itu 3 Allah. Triteisme begitu ya. Bahwa Allah Tritunggal itu berbicara tentang keberapaan Allah. Tapi setelah saya jadi Kristen, itu bicara tentang kebagaimanaan Allah. Ini yang memang sulit. Jadi sangat pemahamannya sulit. Wujudnya ada 3. Ya. 3 Allah. Sehingga mereka katakan nggak mungkin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak mungkin. Nah ini yang perlu juga hari-hari ini pendeta itu harus banyak memberikan pengajaran tentang ini kepada jemaat. Sebab banyak jemaat yang belepotan juga soal ini Pak. Dengan bahasa yang sederhana. Tentunya. Betul. Untuk bisa memahami secara baik. Dan bisa menyampaikannya juga kepada orang lain yang bertanya. Karena gitu Allah Tritunggal ini adalah akidah kekristenan ya. Jadi harus benar dulu nih pemahamannya. Kalau enggak, aduh bisa cepat murtad lagi nih. Karena ketidakpahaman tentang konsep Tritunggal ini. Betul. Ya, kita berharap lewat talk show ini Ibu Sihombing yang tinggal di Kuala Lumpur bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rusli. Supaya para pendeta memberikan pemahaman yang baik tentang konsep Tritunggal ini kepada jemaat. Sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya di YouTube Pak. Iya kan? Iya. Tentang pemahaman ini Pak. Tritunggal. Lihat aja sendiri di YouTube lah begitu ya. Iya. Masing-masing punya penafsiran tentang konsep Tritunggalnya begitu ya. Ada juga yang nggak setuju. Ya, memang awalnya saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Saya melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Itu dulu yang saya permantap. Iya. Gitu. Baik. Nah, ada pertanyaan yang agak berbeda dari hal yang berbau teologi. Dari seorang yang bernama Amanah di Jakarta, bagaimana perasaan orang tua Anda setelah Anda jadi orang Kristen? Ya, pertama-tama keluar dari mulut mereka menyesal. Saya itu lahir lalu dibiarin hidup. Kalau udah tahu dari dulu saya murtad, udah dimatiin masih kecil.
Atau dimasukin lagi ke perut gitu ya. Dan memang waktu saya menyatakan diri secara terang-terangan itu seperti ada kematian di rumah. Tangisan yang luar biasa. Ya itu tadi ya, karena Bapak katakan bahwa di agama lama kalau ada anaknya murtad, Penghambat. itu menghambat Ya. orang tua masuk ke surga. Betul. Gitu ya. Betul. Iya, itu yang menjadi pengalaman Betul. pribadi yang tentunya Pak Rusli juga rindu agar orang tua mengalami keselamatan atau saudara-saudara juga mengalami keselamatan ya, Ya. di dalam Kristus seperti yang Pak Rusli alami. Betul. Karena kisah Rasul berkata kalau satu orang di dalam satu keluarga diselamatkan, bertobat, seisi keluarga juga diselamatkan. Nah itu saya memang pegang. Iya. Iya. Itu kerinduan hati seorang anak. Betul. Gitu ya. Iya. Menarik apa yang Bapak sampaikan bagi kita semua yang mendengarkan secara emosional apa yang Bapak alami ketika perjumpaan dengan Kristus lewat penglihatan, lalu kemudian harga yang harus Anda bayar. Betul. Dengan fisik, penderitaan secara fisik, penderitaan secara mental dialami, tapi itu turut membentuk menjadi seorang pendeta Rusli Monoarfa yang hari ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, ada pertanyaan juga dari Jakarta, Steve Hu bertanya, apa ada di Alkitab yang membuat Anda bisa masuk Kristen, disiksa di penjara, tapi tetap bertahan imannya kepada Yesus? Ya, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. 8 bulan pertama saya stres memang. Kenapa? Karena saya masih berjalan dengan pikiran saya. Seperti tidak ikhlas menerima kenyataan itu. Nah yang membuat saya dikuatkan itu setelah saya dapat jawaban doa saya begini kan. Waktu sepanjang saya di sel Polres, saya berdoa, Tuhan bebaskan saya seperti Engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara. Lewat puji pujian. Supaya orang di sekitar saya ini tahu kalau Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Kalau saudara ada di dekat saya pasti bilang amin itu. Ya. Itu berhari-hari saya berdoa seperti itu. Tapi satu hari suara yang begitu audible. Rancanganmu bukan rancanganku. Jadi Tuhan jawab langsung itu ya? Suara begitu jelas, saya cari Alkitab, saya konfirmasi di mana ayat itu. Ketemu. Yesaya 55 kan, ayat yang ke-9 kalau nggak salah. 6 atau 9. Ya. Di sana merubah seluruh konsep bahwa saya bilang, ya kalau begitu berikan saya kekuatan untuk menerima hal yang tidak saya kehendaki. Tapi sebagai manusia tetap 8 bulan pertama saya stres. Kemudian saya bangkit, saya dikuatkan karena ada beberapa penglihatan lagi mimpi ya, dalam bentuk mimpi Tuhan memperlihatkan bahwa Dia menyertai saya. Luar biasa. Tuhan sangat mengasihi Pak Rusli. Karena secara pribadi Tuhan memberikan penglihatan demi penglihatan untuk meneguhkan. Betul. Ya. Nah, ada kisah juga mengenai ibu yang terkasih, yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa ceritakan? Saya berupaya tentu seisi keluarga diselamatkan dengan pertobatan saya. Tapi ayah saya meninggal sebelum saya masih studi. Jadi waktu proses penjara dia tidak mengikuti itu. Ibu saya dan kakak-kakak saya mengikuti, keluarga mengikuti waktu saya proses persidangan. Nah saya sudah bilang sama ibu saya kan dekat dengan saya. Kalau mau tinggal dengan saya syaratnya harus ke gereja. Ya kan?
Tapi dia nggak mau. Tapi saya terus berdoa, saya memberikan pencerahan kepada mereka, dan satu saat saya diterima telepon dari kakak, mama udah mau datang ke kamu. Ke gereja. Tapi datang dengan saya gitu. Ya. Mau nginap dengan saya. Tapi saya bilang syarat itu tetap ada. Oh ya udah terserah mama deh. Gitu. Saya jemput mama. Lalu kemudian ya mama ke gereja juga, tapi saya tidak paksa. Ya, karena dia sudah orang tua, saya pikir aduh mama berapa lama lagi sih mau hidup ya. Ya saya layani baik-baik, tapi satu saat bangun pagi dia buka pintu, dia tanya kapan mama dibaptis. 19 tahun saya tunggu. Luar biasa. 19 tahun, iya, menunggu. Doa seorang anak, menunggu ibu. Statement itu. Iya. Dan kemudian tidak lama dari situ beliau dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Dan pasti akan bertemu kembali nanti di surga. Betul. Senang mendengarnya, karena pada akhirnya mama yang dikasihi dan mengasihi Anda, membela Anda, dan akhirnya diselamatkan. Betul. Iya. Nah, Pak Rusli, kembali ke kampung halaman Anda, Poso, yang pernah terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Menurut Anda, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Saya tidak paham dengan itu. Karena setahu saya dulu baik-baik saja. Ya. Entah kenapa, karena memang saya tidak di tempat. Ya. Pada waktu Anda tidak tinggal lagi di Poso, konflik itu terjadi. Betul. Iya. Jadi saya tidak terlalu paham apa menjadi penyebab. Latar belakangnya. Ya, apakah politik? Ya. Setahu saya dulu baik-baik saja. Ya. Bahkan sampai hari ini antara Kristen sama Islam itu juga takut. Saya telepon kakak saya. Maksudnya antara Islam dengan Kristen takut maksudnya gimana? Takut dengan kalau terjadi lagi situasi itu. Saya telepon sama kakak saya. Iya. Jangan-jangan kamu yang bunuh-bunuh orang Kristen. Waduh, kita ini juga ketakutan gitu kan. Bahkan dia itu rumah yang dia tempati itu rumahnya orang Kristen. Sampai hari ini. Ya. Jadi mereka juga bingung gitu. Jadi artinya penduduk setempat sebenarnya tidak terlalu paham apa latar belakang konflik di Poso. Betul. Jadi ini ada orang-orang dari luar gitu ya. Jadi saya tidak paham soal itu, karena buktinya kakak saya juga ketakutan. Iya. Mereka bilang ya kami baik-baik saja, karena kakak saya itu tukang jahit tailor begitu ya. Dia tukang jahit dan semua orang Kristen juga datang ke tempatnya. Langganannya orang Kristen juga ya. Iya. Baik. Kalau Pak Rusli mengikuti belakangan ini, bagaimana kehidupan masyarakat Poso hari-hari ini? Saya pikir sudah lebih kondusif. Sudah kondusif ya. Cuma ada beberapa tempat yang masih kedengaran ada semacam teroris begitu ya. Tempat pelarian teroris. Mungkin persembunyian atau bagaimana, tapi saya kira aparat yang berwenang menumpas, mencari sampai tuntas lah. Iya. Baik. Bagaimana dengan pelayanan Pak Rusli di hari-hari ini? Apa saja yang dilakukan? Ya, saya membangun sebuah yayasan dan saya lebih tertarik pada dunia misi, karena itu yang Tuhan taruh di hati saya. Maka saya pergi ke berbagai daerah, berbagai denominasi gereja. Karena pandemi, maka nggak bisa kemana-mana, stay at home gitu kan. Jadi Pak Rusli harus melihat peluang-peluang yang lain. Betul. Untuk tetap bisa mengembangkan pelayanan. Betul. Sekalipun terhambat oleh pandemi COVID. Betul. Nah, ada pertanyaan dari Riko yang tinggal di Jakarta. Di mana saya bisa menemukan buku Pak Rusli Monoarfa ini? Apakah dijual di toko buku?
Atau harus menghubungi Pak Rusli pribadi? Buku ini saya cetak udah 2 kali dan udah habis ya, tinggal ini yang tersedia. Ya mungkin kalau membutuhkan nanti tinggalkan alamat, kami kirim cuma-cuma. Baik. Gitu. Nanti akan ada nomor HP atau alamat yang bisa Saudara Riko hubungi. Betul. Seusai talk show ini. Baik. God Lovers, kita sudah hampir sampai pada penghujung acara kita. Baik Pak Rusli, apa pesan Anda kepada God Lovers yang sedang menyaksikan acara talk show ini? Ya, kembali lagi saya mengingatkan seperti tema pledoi atau pembelaan saya di hadapan majelis hakim pengadilan negeri dan juga di sekitar 5.000 pengunjung sidang, yang selalu saya suarakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Ya, mungkin orang berkata ini terlalu naif, bodoh, ya itu orang lain. Tapi saya mau tegaskan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya mampus. Ya, dihukum. Dihukum bukan untuk mendapatkan keringanan, dihukum untuk binasa. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Dan karena itu saya lebih kepada anak-anak muda, supaya jangan pernah Anda meninggalkan, melepaskan imanmu di dalam Yesus. Sebab ini sangat berisiko, ya. Karena Alkitab bilang setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Ya. Bahkan juga kita akan binasa. Kita terkutuk kalau saudara baca Alkitab. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada anak muda, jangan lepaskan imanmu seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 10:35. Karena ada upah yang menanti. Upah apa? Keselamatan, hidup kekal. Ya. Jangan engkau lepaskan imanmu hanya karena cinta, jabatan, atau apapun. Saya tinggalkan iman saya karena saya dapat supermi. Supermi. Apa arti supermi? Surga permanen milik Eke. Yang lain nggak tahu deh. Ya kan? Dan saya sudah buktikan keteguhan hati saya pada Yesus Kristus. Biarkan orang meninggalkan Yesus, saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan saya. Maka itu kepada anak-anak muda, ya, jangan mudah melepaskan imanmu. Engkau akan menyesal selama-lamanya. Ya. Karena di luar Yesus gak ada jaminan keselamatan. Ini penting. Ya. Baca Alkitab. Karena Alkitab itu petunjuk. Petunjuk keselamatan di sana. Petunjuk hidup sukses di sana. Petunjuk hidup untuk bahagia ada di sana. Dan kalau saudara tidak hidup menurut Injil, saudara termasuk orang-orang fasik. Ya. Karena itu anak-anak muda, biarlah engkau tetap melekat sama Tuhan Yesus. Ya. Apapun situasi yang engkau hadapi, percaya dia hidup, dia berkuasa. Dia bukan nabi, dia bukan hanya rasul, tapi dia juru selamat. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Ya. Karena itu kalau ditanya kepada saya kenapa Anda jadi Kristen, karena saya butuh juru selamat. Karena bagi saya nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tapi Yesus Kristus, dia hidup, dia berkuasa, dan dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil dan akan menghakimi setiap orang. Yang tidak percaya dihukum, yang percaya menerima hidup yang kekal. Amin. God Lovers, ingat Pendeta Rusli Monoarfa, ingat Supermi. Surga permanen milik Eke. Jadi jangan sia-siakan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan
melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pak Rusli, ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa kerinduan Anda yang belum terpenuhi? Saya berkerinduan membangun sebuah wadah pendidikan. Bukan hanya pendidikan, tapi di sana juga ada semacam penampungan setiap orang yang tertolak ketika menerima Yesus. Jadi pendidikan itu saya sudah gumuli. Jadi dia berbasis Kristen, seperti tanda kutip pesantren begitu ya. Jadi 60% itu Alkitab, 40% dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya pertanian, peternakan. Nah, saya punya impian itu, mungkin terlalu besar, tapi saya berdoa. Siapa tahu ada yang punya dana, tapi nggak tahu taruh di mana ya. Dan saya memilih Sulawesi Utara begitu, Manado ya, supaya menjadi ketika ada base di sana. Itu makanya di akte pendirian yayasan itu semua sudah terungkap ya. Saya pingin ada poliklinik, ada pendidikan dari PAUD sampai ke perguruan tinggi begitu ya. Ini masih saya gumuli. Mana tahu ada orang yang gila tanda kutip begitu ya, punya banyak duit, udah kita bangun gitu ya di atas lahan 10 hektar begitu ya. Saya sudah diberi Tuhan namanya yaitu Pondok Amanat Ilahi. Pondok Amanat Ilahi. Iya, inilah kerinduan hati dari Pendeta Rusli Manoarfa yang masih terus didoakan. Mungkin ada di antara para pendengar atau pemirsa dari talk show ini yang punya beban yang sama, bisa menghubungi Pendeta Rusli Manoarfa. Baik, God Lovers, dengan ini kita sampai di penghujung talk show Diaspora TV hari ini. Terima kasih kepada Pak Rusli Manoarfa yang telah berkenan hadir dan sharing dengan kami di Diaspora TV ini melalui pengalaman-pengalaman hidup yang juga dituangkan di dalam buku ini. Tapi ini hal yang luar biasa, kita bisa dengar langsung dari narasumber yang mengalami peristiwa ini. Jadi kalau bukunya kita baca, begitu mendengar kisah ini semakin lengkap. Gitu ya. Kasih. Jangan lupa ada 5 orang yang akan mendapatkan buku ini di akhir acara kita. Dan terima kasih juga kepada tim Diaspora TV yang sudah melakukan semua persiapan dan menayangkan talk show ini sehingga bisa memberkati banyak orang dan dikuatkan imannya melalui kesaksian hidup Pendeta Rusli Manoarfa. Dan tentunya kepada God's Lovers yang setia mengikuti program talk show Diaspora TV. Kita berjumpa lagi dalam program berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika Anda ingin menyampaikan komen atau masukan, silakan tulis di kolom komen di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selalu